Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ngeten. Sangat maklum, sangat maklum. Siap. Tapi kula dipangestoni. Kawan tenan kula pamit dipangestoni mulai lancar kabeh. Paling amin ya Alhamdulillah terjemahnya lapak yang mana di pagi yang cerah ini kita masih diberikan kesehatan, sehat lahir dan sehat batin. Amin ya Allah, amin. Sehingga masih dapat melaksanakan kewajiban sholat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada suatu amal yang meringannya. Juga tidak lupa sholat salam tetap tercurahkan di paman beliau baginda Rasulullah Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi yang telah memberikan suri taubat kepada umatnya. Dengan demikian mudah-mudahan akan membawa kemaslahatan kepada umatnya di amin ya Allah, amin. Amin. Jamaah kuliah subuh yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk kuliah pagi ini akan diisi oleh Romayai Nur Hidayat Rofiuddin dengan tema pembahasan Al-Quran dengan surat Al-Imran. Kemudian untuk minggu yang akan datang akan diisi oleh Romayai Makrifatul dengan tema Qaul. Jemaah yang dimuliakan Allah, demikian yang dapat kami sampaikan sebagai khotbah sebelum acara dimulai. Marilah kita bersama-sama mengucapkan satu kali mudah-mudahan acara di pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Demikian dari kami yang mohon yang sebesar-besarnya. Kami akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, insyaallah. Alhamdulillah ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Monggo sareng-sareng donga mbok menawa bar wungu saking sare panjenengan wonten ingkang dereng donga nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahhirin. Donga bar wudu monggo sareng-sareng. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Mbok menawa wonten di antara kita sedaya ingkang bar wudu dereng donga nggih, mbok menawa panjenengan kala wau mlebet dhateng masjid nggih dereng donga. Dongane napa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukalah pintu rahmatmu. Mangke kundur saking mriki donga keluar dari masjid diupayakan juga dibaca Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaba fadlika. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukalah pintu kemurahanmu. Subhanallah. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi nujumir rasyad. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang berbahagia, tak henti-hentinya kita harus bersyukur kepada Allah karena di tengah-tengah negeri merdeka kita bebas melaksanakan syariat Islam, bebas melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah, tidak ada yang ganggu, tidak ada yang ngaruh biru amal ibadah kita. Semoga hadir kita semua di Masjid Ta'awun ini akan semakin mempererat persaudaraan kita, semakin memperkokoh keimanan kita, akan semakin memperbagus akhlak dan amaliyah ibadah kita, sehingga kita akan benar-benar merasakan indah nikmat bahagia selamatnya hidup di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, andaikan saya boleh bertanya pada pagi ini, adakah di antara bapak-bapak ibu yang usianya kurang dari 40 tahun? Ngacung coba. Kurang dari 40 tahun. Nah, belakang saya ini kelihatannya ini. Semangatnya kurang dari 40 tahun. Semangat tetap 45, berarti di atas 40 tahun. Ibu-ibu ingkang kurang dari 40 tahun? Nggak ada kelihatannya. Yang lebih dari 40 tahun ada nggak? Tentunya semuanya kalau ya. Subhanallah. Sedangkan usia 40 tahun ini adalah usia-usia yang harus lebih berhati-hati, karena 40 tahun itu banyak tikungan-tikungan tajam yang mematikan. Gini bagi Rasulullah itu diangkat menjadi Rasul, mendapat wahyu pertama di usia 40 tahun. Artinya apa? Di 40 tahun itu idealnya ketika fisik mulai menurun kekebalannya, maka kita harus berusaha memperkuat kekebalan iman kita. Kalau imun kita mulai menurun, maka iman kita harus diupayakan untuk dibangun, diperkokoh, diperkuat, sehingga setiap kali khutbah dikumandangkan terus diingatkan ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jangan engkau pernah mati kecuali dalam keadaan Islam. Kemudian inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh orang yang paling mulia dan dimuliakan oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat
adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Ayat ini tegas dan jelas. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kehadiran kita di Masjid Ta'awun ini insya Allah salah satu bukti kukuhnya iman kita, meningkatnya ketakwaan kita, dan semakin terbangunnya akhlak akal budi kita. Semoga sholat kita subuh ini tadi dengan berjamaah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadir kita untuk kuliah subuh pada pagi ini, semoga dicatat oleh Allah dengan limpahan pahala, sehingga dengan tambahnya ilmu, tambahnya pemahaman, kita akan semakin kukuh iman kita, semakin sempurna amal ibadah kita, dan semakin baik akhlak budi kita. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya tadi katakan bahwa ketika umur 40 tahun ke atas itu imun kita mau tidak mau akan berkurang kekuatannya. Nggih napa nggih? Dikala 17 tahun yang ibu-ibu dulu kulitnya masih halus, masih bapak-bapak juga begitu, ketika usia 17 tahun wajah juga masih kinclong, ibu juga begitu. Tapi ketika sudah 40 tahun, Masya Allah, gigi sudah mulai tanggal, rambut sudah mulai dui warna, terus apalagi kekuatan pun juga menurun. Ketika saya dulu masih usia 17, 19, main volley itu Masya Allah, badminton itu Masya Allah. Tapi ketika sudah 40 tahun sempat terguling dari sepeda motor, terus dengkul sudah mulai nggak bisa diajak kompromi. Akhirnya apa? Keinginan untuk volley, untuk badminton dan sebagainya sudah tidak sesuai dengan harapan semula. Oleh karena itu sangat bijaksana kalau usia 40 tahun ke atas segera sadar diri. Disitulah banyak tikungan-tikungan tajam yang sangat membahayakan kalau kita tidak lebih berhati-hati. Insya Allah dalam rangka hadir panjenengan ke Masjid Ta'awun ini juga akan membangun kehati-hatian dan akan sangat mendambakan rahmat, ridho, maghfirah dari Allah, sehingga perjalanan hidup ini benar-benar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oke. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, salawat dan salam semoga tetap tercurah di pangkuan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang selalu berjuang untuk mengantarkan kita semua menuju kebahagiaan, keselamatan, kedamaian baik di dunia maupun di akhirat. Terkait dengan usia yang bertambah ini, tugas kita pertama adalah berintrospeksi, mengecek diri sendiri, mereplay tentang amal perbuatan kita. Kira-kira kalau hari ini dipanggil oleh Allah, kira-kira antara amal perbuatan baik kita dan amal keburukan kita banyak mana? Di antara bapak-bapak sekalian, andaikan saya boleh tanya, kira-kira kalau hari ini Bapak Ibu sekalian dipanggil oleh Allah, pantaskah kita semua ini akan masuk surga dengan amal perbuatan yang setiap hari kita lakukan? Kalau memang belum, maka bangkitkan semangat kita untuk optimis, karena setiap langkah kita akan bisa bernilai ibadah kalau niat kita juga benar, niat kita juga ikhlas, niat kita semata-mata lillahi ta'ala. Baik, sebelum kita melanjutkan kajian pagi ini, saya memang mengambil judul yang sederhana-sederhana saja, karena memang dalam Al-Quran itu banyak judul-judul yang mudah untuk dikemas, mudah untuk dipaparkan. Namun sebelumnya marilah kita hibur hati kita hibur pikiran kita dengan beristighfar kepada Allah.
Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Bersama. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan maqbula. Para muslimin ugi muslimat, monggo kita ngaji kanthi semangat. Mugi Gusti Allah tansah paring rahmat, ati ayem tentrem selamat dunya akhirat. Astaghfirullah Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan maqbula. Ngaji iku gede banget manfaatnya, bisa bener kuat iman tauhid, bakal sempurna ngamal ibadah, lan nambahi bagus akhlak tata kramane. Astaghfirullah Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan maqbula. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kajian kita pagi ini adalah mengupas tentang surah Al-Imran, dan itu pun tidak akan kami kupas semuanya karena ayatnya ada 200 ayat. Ada 200 ayat. Posisi surat Al-Imran itu setelah surah Al-Baqarah. Kedua ayat itu disebut Az-Zahrawani. Dua ayat yang atau dua surat yang cemerlang. Karena kalau kita belajar tentang surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran ini, banyak sekali terkuak segala yang diumpetkan itu apa? Didelikkan, disembunyikan oleh orang-orang Nasrani tentang ketuhanan atau tentang ketauhidan. Karena semua Rasul mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ajarannya adalah ajaran tauhid. Oleh karena itu di dalam surat Al-Baqarah maka luar biasa indahnya Allah menata informasi sedemikian rapi di dalam surat Al-Baqarah itu. Bagaimana orang yang membunuh bapaknya, bapak angkatnya, sehingga walaupun dia sudah mati gara-gara dipukul dengan tepongnya sapi, ya, maka saat itu terbongkarlah masalah itu. Kemudian pada kesempatan hari ini tentang Al-Imran, di dalam surat Al-Imran itu ternyata ada pokok-pokok isinya tentang keimanan. Jadi kita nanti akan banyak berbicara
bagaimana keimanan yang telah ada pada diri kita ini udah selaras sejalan atau belum dengan apa yang disabdakan Rasulullah, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ada bab musyawarah, mubahalah, larangan riba, tentang hukum-hukum di dalam Islam. Yang ketiga adalah kisah-kisah, yaitu kisah keluarga Imran, yang Imran itu nanti akan berbicara tentang Nabi Isa, bahwa Nabi Isa itu seorang hamba Allah dan Rasulullah. Tertarik sekali dengan kemarin ketika saya membuka di YouTube di Nigeria kalau nggak salah, di negara yang mayoritas manusianya itu berkulit hitam. Di sana ada pensyahadatan, dan saya lihat tidak kurang dari 1.000 orang yang mensyahadatkan juga orang kulit hitam. Dan saya lihat, kalau melihat dari lafadz yang digunakan untuk bersyahadat itu, mereka adalah orang-orang dari Nasrani. Di situ disampaikan asyhadu Allah ilaha illallah. Wah, tasdidnya dimantapkan. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah wa anna Isa Abdullah wa Rasuluh. Nah, Bapak Ibu sekalian, di negara-negara yang mayoritas kulit hitam itu pun juga perlu kita renungkan. Mereka itu kalau dilihat dari kulitnya, dilihat dari kesejahteraannya, itu jauh lebih sejahtera kita, lebih beruntung kita. Tetapi yang membuat saya iri, mereka itu lebih mantap bacaan Al-Qur'annya, lebih fasih, bahkan lagunya itu lebih indah daripada lagu-lagu yang sering saya lafadzkan. Mereka wajahnya Masya Allah. Kalau kita lihat kalau mereka duduk di ta'awun ini, kitalah orang yang lebih beruntung karena wajahnya lebih ganteng dari mereka. Kalau melihat baju-bajunya, Masya Allah, kitalah orang yang lebih untung dari mereka. Tapi kenapa di antara kita kadangkala kalah dalam bacaan Al-Qur'annya, kalah dalam kekhusyuan sholatnya? Kemarin saya lihat mereka sholat di atas sapi, Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang melihat ya. Mereka sholat di atas sapi, bayangkan. Saking bingungnya cari tempat yang enak, mereka sholat sapinya diarahkan ke kiblat, dia sholat di atas punggung sapi. Masya Allah. Sampai segitulah kalau orang itu memiliki keimanan, masalah tempat, waktu itu tidak akan ada masalah. Yang penting ada keimanan, ada kesungguhan, dan ada harapan bahwa orang yang kuat imannya, orang yang sempurna amal ibadahnya, maka Allah akan menjanjikan surga tempat kembalinya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau kita membaca surat Al-Imran ini dengan surah Al-Baqarah diawali dengan mafatihus suwar sama Alif Lam Mim. Coba bersama-sama. Alif Lam Mim. Ini maknanya ya wallahu a'lam bimuradih. Hanya Allah yang tahu artinya tentang Alif Lam Mim. Kalau Bapak Ibu sekalian merenungkan, kenapa surah Al-Imran ini kok diawali dengan lafadz yang membuat manusia ya tercengang, bingung, karena ini artinya apa? Hanya Allah yang tahu artinya Alif Lam Mim. Terus apa yang bisa kita tarik? Kok kita akan belajar 200 ayat sementara ayat pertamanya adalah merupakan rahasia? Coba andaikan Bapak-bapak Ibu sekalian ada yang kepingin menyampaikan
pendapat kira-kira apa yang dikehendaki Allah dengan menghadirkan ayat pertama surat Al-Imran ini, sebuah ayat yang tidak kita ketahui artinya. Kenapa Bu kira-kira kalau ibu-ibu? Bapak-bapak, kira-kira apa Pak? Silahkan, andaikan Bapak punya pandangan, punya pendapat gitu. Kenapa ayat pertama saja sudah Allah hadirkan ayat yang manusia tidak akan mampu untuk memaknai? Bahkan itu semua kalau di pesantren segera dipasrahkan kepada Allah. Wallahu a'lam bimuradih. Hanya Allah yang tahu artinya ayat ini. Baiklah, andaikan saya boleh merenung Bapak Ibu sekalian, ketika kita akan membaca surah Al-Imran ayat yang 200 ayat itu, Allah mengingatkan pada kita bahwa akal kita ini terbatas. Akal kita terbatas. Walaupun banyak yang kita ketahui, masih terlalu banyak sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang hidup begitu, bisa melihat nggak? Bisa tahu nggak? Oh, itu orangnya hidup. Fisiknya jelas, gerakannya jelas, tangannya bisa digunakan untuk begitu, bisa berbicara, bisa gerak-gerak. Itu tanda-tanda hidup. Tapi ketika ditanya tentang roh, bagaimana bentuknya roh? Ibu bisa menjelaskan enggak? Bapak-bapak bisa menjelaskan enggak tentang roh? Langsung Allah menjawab, Qulir ruh min amri rabbi. Urusan roh itu urusan Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Aku tidak memberikan ilmu padamu kecuali sedikit, hai manusia. Oleh karena itu jangan sombong. Kalau sudah tahu tentang ilmu itu, jangan terlalu merasa benar. Karena yang punya hak prerogatif mengatakan benar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kebenaran itu harus diuji. Orang memandang sesuatu sesuai dengan kacamatanya. Dari mana arah mereka memandang, itu menjadikan perbedaan sebuah pandangan. Oleh karena itu Bapak sekalian, ketika kita mengetahui sesuatu, maka carilah sesuatu dari arah pandang yang lain dengan kacamata yang lain, sehingga akan lebih sempurna kebenaran itu. Tapi yang punya kebenaran mutlak adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau surat Al-Baqarah ayat 1-5, Bapak Ibu sekalian silahkan dibaca dulu, karena ini nanti untuk bandingan dengan surah Al-Imran ayat berikutnya. Coba bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Terus hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terus alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Subhanallah. Surah Al-Baqarah ayat 1-5 kita sudah pada tahu bahwa itulah kitab Al-Quran yang sedikit pun tidak mengandung keraguan. Yang Quran hebat itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu siapa? Al-Quran pun segera memberi jawaban. Orang bertakwa adalah orang yang kuat imannya kepada yang gaib,
lalu dia eksis dengan keimanannya, dengan amal-amal solihnya, menegakkan sholat, kalau diberi rezeki digunakan, punya telinga dimanfaatkan mendengarkan kebaikan, punya mata digunakan melihat kebesaran-kebesaran Allah, punya hati digunakan merenung akan kemurahan-kemurahan Allah, dikasih kaki digunakan ke masjid, ke musola untuk bersama-sama memakmurkan masjid yang indah. Pokoknya semua fasilitas yang Allah berikan, rizki yang Allah berikan, betul-betul digunakan untuk mengagungkan agama Allah, untuk mematuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang yang bertakwa itu harus iman pada Al-Quran, iman kepada kitab-kitab terdahulu yang benar-benar firman Allah. Kalau bukan firman Allah, kita tidak wajib untuk percaya. Tapi kalau itu benar-benar firman Allah, maka insya Allah maknanya, tujuannya sama persis dengan Al-Quranul Karim, kebanggaan kita semua. Kemudian orang bertakwa itu wabil akhiratihum yuqinun, orang yang percaya yakin akan kehidupan akhirat, sehingga ketika dia yakin kehidupan akhirat, maka dia akan banyak membangun, banyak membentuk, banyak berusaha beribadah, memperbanyak ibadahnya demi kebahagiaan, kemuliaan dan keselamatan di akhirat. Karena apa? Mereka percaya dengan firman Allah, innalladzina amanu wa amilus solihat annalahum jannat. Jadi kita mantapkan dengan ayat-ayat itu, karena kehidupan di dunia ini adalah persemaian demi keselamatan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu sekalian, dalam surat Al-Imran ayat 2, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Di surat Al-Baqarah juga ada itu, ya, yang terkenal dengan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwa, Allah itu Tuhan, yang tidak ada Tuhan selain Dia. Dia Allah. Al-Hayyu, yang maha hidup. Al-Qayyum, yang terus-menerus mengurus alam semesta sebagai ciptaannya. Kita sebagai bangsa Indonesia, Bapak Ibu sekalian, sudah sepantasnya bersyukur kepada Allah, karena kemerdekaan ini benar-benar atas dasar semangat yang luar biasa dari seluruh warga Indonesia, yang mulai awal di Ponegoro dengan sendirian mengumpulkan teman-temannya untuk bersama-sama merebut kemerdekaan. Tahun berapa di Ponegoro, Pak? 18? Masya Allah. Saat itu di Ponegoro itu pakaiannya pakai koboi atau pakai jubah? Coba. Kudanya lari atau apa namanya, nongkling gitu. Coba di Ponegoro kalau melihat gambarnya, naik kuda, nongkling, pacu gitu. Ternyata subhanallah, di Ponegoro itu orang yang luar biasa keimanannya, keislamannya. Mereka dikejar-kejar oleh Belanda, dan dia ketika di Rawabening, apa yang terjadi? Masya Allah, kuda itu bisa berlari di atas air. Kemudian Belanda pun mengejar, akhirnya Belanda banyak yang tenggelam di Rawabening. Kemudian subhanallah, tahun 1928, anak-anak muda yang cerdas, mereka menyatu, memperkuat keyakinannya untuk merdeka dengan Sumpah Pemudanya. Kemudian bergerak pada tahun mendekati 1945, Masya Allah, Jepang datang membabi buta, meraih, mengeruk,
Mereka datang dengan kejamnya dan bengisnya, sehingga subhanallah, semangat orang-orang Islam, semangat orang-orang Indonesia tidak pernah padam, tetapi penuh kesadaran atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Ini maknanya apa? Bahwa Allah itu sudah mengprogram, sudah mengonsep bahwa Indonesia ini nanti akan merdeka. Walaupun prosesnya Jepang akan memberikan kemerdekaan tanggal 24. Tetapi dengan cerdasnya generasi muda, mereka untuk menyuruh Bung Karno segera memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 16 Agustus. Karena hanya 7 orang yang mendengarkan, maka Bung Karno mengatakan ini belum sah, karena yang mendengar hanya 7 orang anak-anak muda, termasuk Sukarni. Siapa Sukarni, Pak? Sukarni ini tiang Blitar, tiang Garum, termasuk pemuda 7 itu yang menyuruh Bung Karno untuk segera membacakan teks proklamasi. Tetapi ketika beliaunya pulang dari pertemuan itu mengatakan, "Hai anak muda, proklamasi ini belum sah karena belum didengarkan oleh dunia." Maka mereka maksa 17 Agustus harus disuarakan biar dunia tahu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita perlu bersyukur atas semangat mereka sehingga Indonesia ini jadi merdeka ketika tanggal 17 Agustus disuarakan proklamasi oleh Bung Karno. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, Allah itu Tuhan yang tidak ada Tuhan selain Dia. Dia maha hidup. Kalau manusia sudah umur 40 tahun itu harus berhati-hati. Karena apa? Gampang kalau namanya imun itu menurun, kematian pun juga akan datang dengan gampangnya. Maka kita yang paling bijaksana ketika sudah usia seperti ini, pikiran kita adalah masjid, ibadah, rahmat Allah, ridho Allah, maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, demi keselamatan kita kelak di akhirat. Berikutnya ayat kedua, nazzala alaikal kitaba bil haq. Ini hampir selaras dengan dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kata Allah di surat yang Al-Imran yang kedua, nazzala alaikal kitab. Allah itu menurunkan kepadamu Alkitab. Sehingga Al-Quran itu selain namanya Al-Quran juga namanya Alkitab. Dengan tujuan Al-Quran yang difirmankan oleh Allah disampaikan kepada Muhammad itu kelak ditulis, sehingga ketika belum ada kertas, Quran itu ditulis di pelapah kurma, di tulang-tulang onta, di kulit-kulit kambing, kulit onta dan sebagainya, sehingga terkumpul di sebuah gudang yang sangat besar. Kemudian atas usul Umar bin Khattab, Al-Quran harus segera ditulis, disempurnakan, dan ketika masa Utsman bin Affan lebih disempurnakan lagi, titik-titiknya, harokat-harokatnya dan lain sebagainya. Dan Al-Quran itu bilhaq, membawa kebenaran. Jadi Bapak Ibu sekalian, nama Al-Quran itu pertama Al-Quran, yang kedua Alkitab, kemudian Al-Zikru, Al-Furqan, Al-Huda, itu adalah nama-nama lain dari Al-Quran. Musaddiqal lima baina yadayhi. Kalau di dalam Al-Quran Depak RI, ya, di sini diartikan kitab Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Tapi ketika kita merenung lebih tajam, Al-Quran itu membenarkan apa yang benar, yang difirmankan oleh Allah dan apa yang dikaryakan oleh Allah. Jadi segala apa yang ada di jagat raya ini, walaupun kelihatannya remeh, tapi itu hak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam ayat lain,
Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu menciptakan nyamuk, bahkan lebih dari nyamuk itu Allah nggak malu. Coba bayangkan, Allah tidak malu menciptakan nyamuk, bahkan yang lebih kecil dari nyamuk pun Allah tidak malu gitu. Coba rasakan itu. Jadi Allah itu menurunkan Al-Quran dengan kebenaran, bilhaq, dan lebih memantapkan terhadap pandangan kita, pandangan kita, apa yang kita dengar dari segala yang diciptakan oleh Allah. Wa anzalat Taurat, dan memang Allah menurunkan Taurat kepada siapa? Nabi siapa yang menerima Taurat? Nabi Musa. Wal Injil, dan kitab Injil, ya. Jadi kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur yang merupakan firman Allah, wajib hukumnya kita percaya. Min qabl, Taurat, Zabur, Injil itu turun sebelum Al-Quran. Itu juga hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Wa anzalal furqan, dan Allah menurunkan Al-Furqan. Al-Furqan itu apa? Umar Al-Faruq. Nah, Al-Furqan itu artinya pembeda. Quran ini akan membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang pantas, mana yang tidak pantas, ya. Kemudian Allah tegaskan, innalladzina kafaru bi ayatillah, barang siapa sesungguhnya orang-orang yang kafir, ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Ayat itu ada yang nyata berbentuk lafat-lafat, ada ayat yang bisa kita tangkap dengan mata kita, telinga kita. Matahari pagi ini muncul dari timur, nanti malam, nanti sore tenggelam. Siang di atas situ sangatlah panas, ya. Kemudian ketika kemarin saya datang di pantai Tambak Rejo sana, ternyata ketika hawa dingin seperti ini, keindahan laut sudah mulai berkurang. Karena apa? Kabut itu menutup air. Ternyata tambah dingin, masya Allah. Sehingga kemarin kita diundang di Kelurahan Beruzana. Di situ akan ada kampung iklim, karena pada tahun ini akan terjadi suatu yang sangat ekstrim. Gagal panen di Indonesia ini nanti akan menjadikan berapa juta ton kekurangan beras dan lain sebagainya. Maka saat itu saya merenung, ya Allah, beginilah agung ciptaanmu. Ketika ada gelombang laut itu, saya mencoba membuat puisi, ya Allah, sungguh agung. Aku tak berdaya berdiri di bibir pantaimu, masya Allah. Oleh karena itu, Bapak sekalian, mata kita bisa membaca karya-karya Allah, telinga kita mendengar firman-firman Allah, ayat-ayat Allah. Kemudian barang siapa yang ingkar akan bukti-bukti keagungan Allah, ayat-ayat Allah, lahum adzabun syadid, mereka akan mendapat siksa yang sangat pedih. Sebab orang kafir itu adalah orang yang tidak sanggup memaksimalkan akalnya, hatinya, perasaannya, dan keinginannya. Wallahu, dan Allah itu azizun, maha perkasa, dzuntiqam, dan Allah memiliki balasan. Kita sebagai orang Islam sudah percaya, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Orang kafir diancam dengan jahanam. Orang yang beriman bertakwa diberikan kemuliaan di surga. Itu kita dituntut untuk yakin dan percaya demi kualitas taat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang menarik lagi pada ayat kelima, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi, apa saja yang ada di langit dan di bumi. Getar hati kita ini saja Allah tahu. Kalau kita hari ini duduk kuliah subuh, berapa jumlahnya, kemudian bagaimana kondisinya, itu Allah Maha tahu. Maka kita harus lebih serius. Ketika sholat harus serius, ketika kita taklim juga harus serius. Maka ketika kita serius, maka kualitas ibadah kita akan sangat terlihat.
Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita lagi datang ke orang yang paling kita hormati, lalu kita ngomongnya itu tidak jelas, kira-kira bisa nyambung nggak? Walaupun Allah itu tahu getar hati kita, tetapi akhlak kita ketika kita sedang berdialog kepada Allah mestinya juga harus lebih tertib. Coba saya kepingin mendengarkan ketika Bapak Ibu sekalian membaca kalimah antara dua sujud. Coba bersama-sama. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwani. Kalau kita bacanya seperti itu berapa detik Pak itu Pak? Ada setengah menit? Ya coba, andai kan kita baca sampai setengah menit pun nikmat sebenarnya, apalagi kita tahu artinya. Karena di dalam kalimat itu ada 6 atau 7 doa yang kita panjatkan. Dan kalau kita lafadzkan dengan lafadz yang jelas, maka Allah pun akan mengabulkannya pun dengan mudah. Karena apa? Permohonan kita jelas. Rabbighfirli warhamni, terus wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Andaikan itu setengah menit, terus antara di bacaan kita sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalaupun kita tergesa-gesa karena matahari hampir saja tenggelam, kita baca sekali nggak apa-apa, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tapi semakin tegas dan jelas akan semakin mudah untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu sekalian, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Ini bahan renungan bagi kita semua. Huwa, dia Allah, allazi yusawwirukum fil arham. Dialah yang telah melukis, mewarnai diri kamu sekalian di rahim ibumu, kaifa yasha, sesuka hatinya, sesuka Allah. Jadi dari yang hadir ini wajahnya yang sama persis ada nggak Pak? Coba, wajahnya nggak sama persis, hidungnya posisinya sama, tetapi wajahnya tidak sama. Karena apa? Yang mengukir Allah Subhanahu wa taala, yang berkehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap nama seseorang punya wajah yang berbeda dengan nama yang lain. Maka itulah Allah berfirman dalam surat Al-Imran ini, huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha la ilaha illa huwa. Nah, ini ilmu ketauhidannya harus semakin dimantapkan. Tidak ada Tuhan selain Dia. Orang yang menuhankan selain Allah namanya apa Pak? Orang yang sampai menuhankan selain Allah namanya musyrik. Inna syirka la dzulmun azim. Sungguh kemusyrikan itu kesesatan yang sangat jauh, yang sangat nyata. Ketahuilah la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain Dia, Al-Aziz, Maha Perkasa, Al-Hakim, Maha Bijaksana. Rasakan Bapak Ibu sekalian, ayat ini endingnya atau akhirnya Allah mengenalkan pada kita Allah itu Maha Perkasa. Artinya apa perkasa itu Pak? Tidak ada yang sanggup mengalahkan, tidak ada yang sanggup menandingi. Tetapi Allah itu Al-Hakim, Maha Bijaksana. Maka seluruh tatanan dan aturannya pasti berada di garis kesiapan manusia. Contohnya sholat 5 waktu. Di antara Bapak sekalian ada nggak yang merasa keberatan tentang sholat ini? Coba. Sholat sekian, tapi ada orang yang merasa berat itu. Buktinya mana? Orang yang ada di tempat ini, daerah ini, berapa kakak Bapak Ibu sekalian? Bu, di daerah sini ada berapa kakak? RT RW-nya banyak. Berapa kakak? Yang muslim berapa?
Tapi berapa orang yang sanggup sholat subuh berjamaah? Siapa yang sanggup sabar mengikuti kuliah subuh? Alah wong ustaz kok cedekan nek. Yen Gus Ikdam yo mesti tumplek-blek gitu nggih. Kadang-kala mikirnya melihat kepada siapa yang berbicara, tidak melihat apa yang bicarakan. Subhanallah. Kemudian saya tambah satu ayat lagi. Innalladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Ini harus kita lebih hati-hati, Bu. Innalladzina kafaru, sungguhnya orang-orang yang berani ingkar kepada Allah. Lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum. Tidak ada guna sama sekali hartanya dan anaknya untuk menebus dosa-dosa kekafirannya. Sedikit pun. Jadi kalau ada orang yang ketika hidup itu kafir, kaya raya, anaknya pinter-pinter, setelah dia mati, dia sedekahkan seluruh hartanya, anak-anaknya juga ibadah, matinya orang itu dalam keadaan kafir, maka tak sedikit pun ada manfaatnya. Oleh karena itu berbahagialah ketika kita hidup, kita sudah diberi iman oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah, diberikan kesempatan bisa sholat jamaah di masjid seperti ini. Bapak Ibu sekalian, Masya Allah. Wa ulaika hum waqudun nar, dan orang-orang kafir itu tempat kembalinya adalah neraka. Bapak Ibu sekalian, saya kira sudah cukup siang dan mungkin ada sesi tanya jawab, karena ini 200 ayat surat Al-Imran dan baru kita kupas sampai ayat ke-10. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, saya mengharap walaupun Bapak Ibu sekalian sudah merasa 40 tahun ke atas, jangan pernah lupakan Al-Quran, karena Al-Quran itu satu-satunya undang-undang dasar di dalam Islam. Kalau UUD 45 itu adalah milik Indonesia, tetapi Al-Quran ini milik dunia. Dan kebenaran Al-Quran itu mutlak, karena yang berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika saya sampaikan bahwa orang Nigeria yang hitam aja sanggup menguasai ayat-ayat Al-Quran dengan baik, maka sungguh kita malu kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran. Coba mari kita bersama-sama baca wal asri, ya. Ini ayat yang mudah yang selalu harus kita tancapkan dalam hati, gunakan untuk mengingatkan selalu hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Coba indahnya Al-Quran begitu ketika memotivasi kita. Wal asri, zaman ini sudah akhir Pak Bu, umurnya sudah cukup tua. Kalau zaman Rasulullah Isra Mi'raj saja ditamsilkan seorang perempuan yang sudah tua bangka, kira-kira kalau sekarang umurnya 150 tahun, tapi pakai bedak yang terbaik, kemudian pakai gelang kalung yang kemeroncong, badannya sudah tidak kuat lagi tetapi berhias dengan sekuat tenaga. Itulah lukisan dunia pada zaman Rasulullah Isra dan Mi'raj. Nah sekarang ini kita sudah ditinggal Rasulullah berapa tahun? Pinten Pak? 1400 tahun yang lalu. Itu sudah Allah lukiskan seperti itu. Lah sekarang ini kayak apa? Sehingga hal-hal yang tidak lumrah terjadi zaman sekarang. Ya, jadi wajah Indonesia yang merdeka bisa panjang pisani ketika karnaval. Ya, itu wajah Indonesia. Son banter-banteran. Kalau nggak iso mecah nih koco, nggak hebat. Kalau tidak ngerontok nih genteng, nggak hebat. Kalau nggak mateni wong, nggak hebat. Coba bayangkan. Kemudian di balik itu ada anak-anak muda, masya Allah, pakai rok bikini, gini bang,
jogetan yang kayak begitu. Itulah wajah Indonesia yang kita harus tetap berdakwah, kita ingatkan. Dan saat ini dakwah yang paling arif adalah dakwah dengan metode. Ternyata ilmu itu hebat, tetapi metode jauh lebih hebat. Ketika saya melihat Gus Ikdam yang masih muda, yang ganteng, yang sangat peka terhadap perkembangan sosial, ternyata mereka digandrungi oleh orang-orang yang mereka juga merasa belum mampu untuk masuk surga. Ya, bahkan orang Hindu, orang Buddha, orang Kristen banyak yang datang di pengajian beliau. Karena apa? Santunnya beliau dalam menyampaikan dakwahnya. Oleh karena itu, mari Masjid Ta'awun ini juga kita hadirkan suasana santai, tetapi ilmu itu tetap kita serap ke dalam hati, kita serap dalam kepala, sehingga akan menjadi ilmu yang bermanfaat dunia sampai akhirat. Mungkin ada yang ditanyakan, silahkan. Biar ini konsep awal, karena ada sesi tanya jawab, biar kita lebih hidup. Mungkin ada di antara Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya seputar apa yang saya sampaikan. Monggo. Subhanallah, kalau sudah tidak ada yang bertanya, ada dua kemungkinan. Kalau sudah diam kayak gini, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama apa? Faham semuanya. Itu semoga merupakan doa kami, gitu. Sedikit gak apa-apa, yang penting masuk dalam hati. Kemudian kemungkinan yang kedua, mboten paham. Tapi kira-kira paham napa mboten? Napa ingkang kula aturaken? Alhamdulillah. Sekali lagi pesan Allah, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam hal jahat dan kemungkaran. Dengan demikian ta'awun ini kita doakan para penggagasnya, para pendirinya, donaturnya, semoga dengan ngaji kita ini pahala jariahnya terus mengalir menjadi orang yang beruntung di alam barzahnya. Bagi mereka yang masih hidup, anak cucunya yang masih hidup, semoga limpahan rezeki Allah tetap dikucurkan, karena ini merupakan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Yang terakhir kami ajak Bapak Ibu sekalian mendoakan para syuhada yang telah merebut kemerdekaan dari penjajah Belanda ataupun Jepang. Kita doakan para ulama-ulama, kiai-kiai yang telah mengajarkan agama Islam, menjadi kita faham dan mengerti Islam ini. Wali Songo, Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Subakir, siapapun, ya, kita doakan semoga hamba-hamba Allah yang menjadi lantaran kita ngerti tentang Islam selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diampuni dosa-dosanya, diterima seluruh amal baiknya, dan mereka menjadi ahli jannah. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Khusus semua yang berpartisipasi akan hadirnya Masjid Ta'awun ini, semua pengisi-pengisinya atau yang memakmurkan selalu dirahmati oleh Allah, diberi nikmat yang banyak oleh Allah, dijadikan hamba Allah yang terbaik baik di dunia maupun di akhirat. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang terakhir kita doakan kedua orang tua kita. Allahumma ghfirli dzunubi wali walidayya
warhamhuma kama rabbayani saghira. Bersama lagi. Allahumma ghfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Urip ana ing donya ora selawase paribasan wong kang lunga kaya leren mampir ngombe. Saya kira itu saja agar kita lebih ingat hidup di dunia ini sementara. Maka yang paling bijak adalah kita bekerja keras untuk menggapai dunia agar keluarga kita bahagia dan tetap mengejar akhirat seakan-akan besok pagi kita akan tinggalkan dunia fana ini. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tetap mohon doa restu. Semoga kami diberikan kesehatan lahir dan batin sehingga bisa menyampaikan pesan Allah dan Rasulullah. Sekaligus saya doakan Bapak Ibu sekalian, semoga semua panjang umur yang penuh barokah manfaat, sehat lahir dan batin, berikan limpahan rizki yang banyak, halal barokah sehingga akan sempurna amal ibadahnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Apa yang saya katakan apabila baik itu semata-mata rahmat ridho maghfirah dari Allah, dan apabila ada kesalahan itu semata-mata dari kurangan kami pribadi. Bila ada khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad